Pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya mendengar suara lubang hitam? NASA siap membantumu. Inilah teriakan lubang hitam. Berteriak di luar angkasa? Kukira nggak ada yang bisa dengar teriakan kita di luar angkasa. Oke, biar ku jelaskan. Dengan menggunakan teleskop, NASA meneliti pergerakan gas panas di gugusan galaksi pada tahun 2002. Kemudian mereka mengubah temuan mereka menjadi sonifikasi. Suaranya, gimana ngomongnya biar sopan ya? Nggak menarik. Tapi nggak masalah, bagaimanapun kamu bisa mendengar suara yang dihasilkan gas panas di gugusan galaksi dari jarak 250 juta tahun cahaya. Atau kamu pengen dengar suara gas yang ada di bumi aja? Haha, bercanda. Gelombang suara sudah ada di gugusan gas sana, jadi para ahli cuma mengubah skalanya ke jangkauan pendengaran manusia. Beginilah cara mereka mengubah input yang berasal dari teleskop. Prinsipnya universal. Di atmosfer kita bisa mendengar sesuatu karena gelombang tekanan bergerak melalui media seperti cairan atau gas. Gelombang suara di galaksi juga bisa bergerak karena dikelilingi oleh gas. Apa hubungannya dengan lubang hitam? Nah, hal yang memicu gelombang tekanan di gugus itu adalah lubang hitam raksasa. Lebih tepatnya, itu adalah lubang hitam supermasif yang beratnya jutaan kali lipat matahari. Wow! Para ahli belum sepenuhnya memahami hubungan antara lubang hitam supermasif dan gugus yang mengelilinginya. Mereka cuma tahu bahwa keduanya berevolusi bersama. Mereka saling terkait. Gugus memberi makan lubang hitam dengan materi baru dan seterusnya. Sebagai balasannya, lubang hitam memanaskan gugus tersebut. Cuma itu yang kita tahu. Tapi ini bikin aku bertanya-tanya, seberapa besar lubang hitam terbesar itu? Ada 4 jenis lubang hitam, yaitu bintang, menengah, supermasif, dan miniatur. Secara alami yang terbesar termasuk dalam kategori supermasif. Lubang hitam terbesar di alam semesta yang kita telah temukan sejauh ini berukuran sekitar 66 miliar kali lebih besar dari matahari. Itu salah satu objek paling terang di alam semesta. Para astronom terus memindai luar angkasa dan menemukan lubang hitam baru. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya kapan lubang hitam pertama ditemukan? Itu ditemukan oleh peneliti yang berbeda secara independen pada tahun 1971. Ilmuwan pertama kali mengonfirmasi bahwa objek ini terbentuk dari sisa-sisa bintang masif. Setelah muncul, lubang hitam kemudian menghabiskan semua objek di sekitarnya. Berikut adalah rekap singkat tentang cara kerja objek antariksa ini. Gaya gravitasi mereka sangat kuat. Tak ada yang bisa lolos dari lubang hitam setelah melintasi cakrawala peristiwanya. Lubang hitam memakan segalanya, kayak aku. Bahkan, cahaya terperangkap di dalamnya. Yang lebih keren dan menakutkan adalah hukum ruang dan waktu terdistorsi di sana. Kalau jatuh ke lubang hitam, kamu akan menyadari waktu melambat di sana. Einstein menjelaskan hal ini dalam teori relativitas umumnya yang terkenal. Dalam istilah yang amat sangat mendasar, waktu dipengaruhi seberapa cepat kamu bergerak dengan kecepatan ekstrim. NASA telah menemukan lubang hitam yang berkembang pesat, tapi jangan khawatir, dunia kita tak dalam bahaya. Lubang hitam ini telah berada di depan mata para astronom selama ini. Itu berada di wilayah bidang langit yang dipelajari dengan baik. Para astronom mengatakan lubang ini terbentuk 750 juta tahun setelah Big Bang. Itu tuh kelahiran alam semesta kita. Jadi kenapa lubang hitam begitu terang? Nah, itu agak ironis. Saat menjelaskan fenomena luar angkasa ini, aku bilang lubang hitam sangat padat sehingga cahaya pun terperangkap di sana. Tapi coba tanya ahli astrofisika manapun, mereka pasti memastikan lubang hitam adalah salah satu objek paling terang di luar angkasa. Itu karena lubang hitam tak muncul sendiri. Letak mereka di pusat galaksi dan biasanya dikelilingi awan gas panas. Awan ini menciptakan aura kosmik di sekitar lubang hitam. Namun jangan lupa, kamu nggak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Yang kamu lihat sebenarnya adalah efek terhadap area sekitarnya. Misalnya, kamu bisa melihat objek antariksa tercabik-cabik oleh lubang hitam. Ingat saat foto siluet lubang hitam pertama dipublikasikan pada tahun 2019? Itu buktinya. Kamu tak akan melihat lubang hitam jika tak ada cincin jingganya. Kenapa cincin itu jingga dan bukan hijau atau ungu? Lingkaran hitam di dalamnya adalah bayangan lubang hitam. Jingga yang bersinar dari cincin terang pada foto itu bukan rona gas sebenarnya. Aku agak kecewa jadinya. Ini adalah representasi yang dipilih oleh para peneliti untuk menggambarkan kecerahan emisinya.
Seorang ilmuwan menjelaskan, kuning adalah emisi yang paling kuat, merah kurang kuat, dan hitam punya sedikit atau tak ada emisi sama sekali. Dalam rentang optik, cincin ini kemungkinan besar tampak putih, mungkin sedikit biru atau merah. Spagetifikasi adalah kata yang memang ada. Itu adalah kemampuan menakjubkan yang dimiliki lubang hitam. Jika jerapah jatuh ke lubang hitam, dia akan meregang menjadi untayan panjang seperti spageti. Di bumi, kaki jerapah lebih dekat ke pusat bumi, jadi mereka lebih kuat tertarik ke permukaan daripada kepalanya. Aturan ini menguntungkan hewan di bumi, tapi akan merugikan di lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada gravitasi ekstrem. Makin dekat kaki jerapah ke pusat lubang hitam, makin besar tarikan gravitasi yang meregangkannya. Dan makin dekat ke tengah, makin cepat kakinya bergerak. Tapi bagian atas tubuh jerapah akan lebih jauh, jadi dia tak akan bergerak ke tengah secepat kakinya. Dan spagetifikasi pun terjadi. Boleh tambahin bakso nggak? Nggak? Oke. Satu-satunya perbedaan antara lubang hitam dan matahari kita adalah bagian tengah lubang hitam terbuat dari materi yang sangat padat. Materi itu memberi lubang hitam medan gravitasi kuat yang bisa menjebak segalanya, termasuk cahaya. Inilah sebabnya kita nggak bisa melihat lubang hitam. Kamu tahu nggak? Secara teoritis, kamu bisa mengubah apapun menjadi lubang hitam. Misalnya, kalau kamu mengecilkan matahari hingga diameternya 6 km. Kamu akan mengompresi materi di dalamnya menjadi sangat kecil. Ini akan membuatnya sangat padat, sehingga bintang kita akan berubah menjadi lubang hitam. Kamu bisa melakukan hal yang sama dengan planet atau bahkan tubuhmu sendiri. Apa ada sesuatu yang disebut lubang putih atau itu cuma mitos? Lubang putih ada dalam teori. Secara teoritis, sifatnya berlawanan dengan lubang hitam. Tak ada yang bisa memasukinya. Fisikawan menganggap lubang hitam dan putih sebagai yin dan yang atau dua sisi dari mata uang yang sama. Bagi mereka, lubang putih terlihat persis seperti lubang hitam yang mengeluarkan berbagai materi. Namun, keberadaan lubang putih belum terbukti. Bagaimana dengan lubang cacing? Ada begitu banyak film tentang lubang hitam dan lubang cacing. Seberapa nyata atau fiksinya film-film ini? Beberapa orang meyakini lubang hitam berfungsi seperti lubang cacing. Kamu masuk ke dalam dan keluar di bagian lain alam semesta. Karena kita masih harus banyak belajar dan menemukan tentang fisika, tak ada yang bisa membuktikan teori ini salah atau benar. Astrofisika mengatakan, kita perlu punya teori solid yang menyatukan relativitas umum dengan mekanika kuantum. Lubang hitam adalah salah satu struktur terbesar di alam semesta, tapi mungkin ada spesimen kecil lain. Massa lubang hitam terkecil yang kita ketahui cuma 3 kali lebih besar dari matahari kita. Ternyata lubang hitam bisa menghilang. Stephen Hawking mengembangkan teori radiasi Hawking. Menurutnya, radiasi menurunkan massa dan energi rotasi lubang hitam. Dan akhirnya mereka menguap. Namun proses ini terjadi sangat lambat, kecuali kita membahas tentang lubang hitam kecil. Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih. Karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR6819. Letaknya ada di antara orbit 2 bintang lain. HR6819 juga bisa loh dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an. Tapi belum lama ini, si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu, massanya 4 kali lebih berat dari matahari. Dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy, bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau ku buat nyalimu ciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya.
Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkap Event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa. Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap, dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Kirim drone saja. Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot drone-mu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spaghetti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Massa lubang hitam yang sangat besar tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung 1 jam di samping lubang hitam dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu kalau jarum detik di jam pertama hampir tidak bergerak, padahal 1 hari penuh telah berlalu di bumi. Dan semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Lampu di atas drone-mu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik, tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu. Pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh ya, lubang hitam juga fana loh. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. 1 lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah kamu tidak akan bisa kembali. Tapi dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan. Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spaghetti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi.
Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa dan kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Disinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga loh teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multigalaksi. Untuk melihat salah satu peristiwa astronomi paling signifikan sepanjang masa, kami pergi ke Amerika Selatan. Di Gurun Atacama, Chili, kami menemukan teknologi paling canggih untuk observasi luar angkasa. Di sini, anggota Perhimpunan Astronomi Kerajaan mengamati selama 6 bulan saat lubang hitam menyerap sebuah bintang masif. Omong-omong, ini adalah ilmuwan yang juga membuktikan bahwa di pusat galaksi Bima Sakti ada lubang hitam supermasif dan mereka bahkan mengambil fotonya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, peristiwa luar biasa ini terjadi sangat dekat dengan bumi. Jarak 215 juta tahun cahaya dianggap cukup dekat dalam dunia astronomi. Cahaya dari peristiwa ini mencapai planet kita pada September 2019 dan ilmuwan paling berpengalaman pun terkejut. Bayangkan sebuah bintang seukuran matahari kita. Lebarnya sekitar 1.390.000 kilometer. Bintang-bintang seperti itu memiliki berat yang cukup untuk menciptakan medan gravitasi kuat dan menahan banyak planet di orbitnya. Kini, mari tempatkan lubang hitam raksasa di sebelahnya. Lubang itu jelas hitam, berbentuk seperti cakram dan beratnya 1 miliar kali lipat dari bintang ini. Gaya medan gravitasinya sangat besar. Tidak ada yang bisa lepas dari gaya gravitasinya. Benda yang bisa bergerak pada kecepatan cahaya akan tetap jatuh ke jurang hitam ini. Cahaya sendiri tidak bisa lepas dari batasannya. Begitu bintang memasuki medan gravitasi lubang hitam, ia tidak memiliki peluang. Pada awalnya, ia mencoba menahan tarikan lubang hitam.
Namun, lapisan luar bintang mulai meregang menuju lubang hitam seperti spaghetti. Ini karena gaya tarik yang kuat. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulurkan tangan ke arah lubang hitam, kamu akan melihat jari-jarimu mulai meregang dan memanjang. Ini karena gaya tarik meningkat seiring pertambahan panjang. Oleh karena itu, ia bekerja lebih kuat daripada di lengan. Itulah sebabnya proses menarik benda ke dalam lubang hitam ini disebut spaghettifikasi. Hal pertama yang terisap ke dalam lubang hitam adalah mahkota bintang. Ini adalah kulit terluar bintang yang terdiri dari plasma panas. Kamu mungkin memperhatikan bagaimana bintang mulai menyusut ukurannya. Ini karena plasma membentuk sebagian besar dari matahari yang terlihat. Ketika spaghetti plasma panas ini mencapai lubang hitam, ia mungkin tampak tetap berada di tepi cakram dan terus mengorbit lubang hitam. Namun nyatanya tidak ada kata mundur lagi. Partikel bintang telah mencapai horizon peristiwa jurang gelap. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, sehingga horizon peristiwa terlihat seperti kerosong bagi pengamat. Astaga, banyak metafora makanan di sini. Aku mulai lapar. Kamu mungkin juga melihat semacam kekacauan di cincin ini, seolah-olah beberapa partikel cahaya bergerak ke satu arah dan yang lain ke arah lain. Ini terjadi karena efek cermin, tapi kita bisa yakin bahwa apapun yang mencapai horizon peristiwa, cepat atau lambat akan ditarik ke dalam singularitas atau mutiara hitam lubang hitam. Ilusi lain yang kamu lihat adalah partikel bintang di horizon peristiwa bergerak lebih lambat. Nyatanya, objek supermasif seperti lubang hitam membelokkan ruang waktu di sekitar mereka. Semakin besar objek tersebut, semakin lambat waktu berjalan di dekatnya. Jika kamu menggantung satu arloji di samping lubang hitam dan satu lagi di dinding kamarmu, kamu akan melihat jarum detik pada arloji pertama hampir tidak bergerak, sementara sepanjang hari berlalu di bumi. Sebagai pengamat, partikel cahaya seperti telah memperlambat pergerakannya. Namun nyatanya, itu mungkin telah diserap lubang hitam sejak lama. Sekarang, aliran besar plasma merah panas memerci ke ruang angkasa. Sama seperti saus spaghetti, ketika sebuah lubang hitam telah menyerap materi bintang, ia memancarkan sinar energi yang sangat kuat dengan kecepatan sekitar 10.000 km per detik. Pelepasan energi ini disertai dengan kilatan cahaya yang intens. Berkat kilatan inilah, para ilmuwan bahkan dapat mendeteksi proses ini sejak awal. Fenomena ini bisa diamati saat supernova meledak. Jika tidak ada yang tersisa dari tubuh bintang, kita masih bisa melihat debu bintang dan partikel lain di horizon peristiwa lubang hitam. Mirip seperti keju parmesan yang ditaburkan di atas spaghetti. Hei, tolong hentikan kalau aku mulai berlebihan. Saat proses spaghettifikasi selesai, sekitar setengah dari berat bintang telah terlempar keluar angkasa sebagai debu dan partikel bercahaya. Separuh lainnya terserap seluruhnya oleh lubang hitam. Para ilmuwan mengamati proses ini selama hampir 6 bulan. Tapi yang lebih menarik adalah menyelam ke dalam lubang hitam sendiri. Ya, kita belum bisa melakukannya, tapi kami bisa membuat simulasi untuk proses ini. Ini drone kecil, teman logam kita. Agak seperti bakso ya, harap maklum, aku belum makan siang. Saat ini, ia berada pada jarak yang aman dari lubang hitam. Panjangnya sekitar 3 lebar horizon peristiwa. Objek pada jarak ini dapat mengorbit lubang hitam dengan aman. Namun, jika sedikit lebih dekat, ia akan ditelan oleh kegelapan tak terhingga. Jadi, bintang kita yang hancur bisa saja aman pada jarak ini. Selain itu, planet bisa hidup pada jarak ini, dan jika ada sumber cahaya dan panas yang sesuai di suatu tempat di dekatnya, kehidupan juga bisa ada di tempat ini.
Tapi tujuan kita adalah singularitas dan kita memandu bakso itu, maksudku drone, lebih dekat ke horizon peristiwa. Setelah beberapa menit, daya tarik mulai menguat dan drone mulai meregang seperti spaghetti. Ketika ia mulai berputar di sekitar cakram hitam, itu berarti ia telah mencapai horizon peristiwa dan mulai turun ke jurang hitam tak berbatas. Sekarang, mari kita lihat semuanya dari sudut pandang drone. Semua cahaya dari bintang yang dilihatnya menjadi biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat jatuh ke dalam lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah, memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, sehingga foton merah berubah menjadi biru. Drone terus jatuh dan sudah benar-benar tersembunyi dari mata kita. Dan robot itu hanya melihat sinar biru yang terang dan tipis. Sekarang ia dalam kegelapan total. Tidak ada apa-apa di sini, bahkan waktu. Di sini, waktu berjalan sangat lambat sehingga seluruh tata surya kita bisa menjadi tua dan lenyap selama 1 menit di lubang hitam. Tapi, drone kita akan hidup sampai baterainya habis. Hei, drone melihat seberkas cahaya lagi. Cahaya itu semakin dekat dan lebih menonjol. Sekarang, drone akan mengalami kejatuhan yang sama, tapi secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas, jantung dari lubang hitam, drone akan kembali berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang berangsur-angsur berubah dari biru menjadi merah. Kemudian drone itu terlempar keluar angkasa, mungkin di galaksi yang jauh. Kembali dari lubang hitam hanyalah sebuah teori. Beberapa orang mengira bahwa lubang hitam adalah sejenis lubang cacing yang dapat membawa kita ke tempat jauh di ruang angkasa. Namun sejauh ini, teori-teori tersebut dianggap fiksi. Lubang hitam cukup menantang untuk dideteksi. Masalahnya adalah, warnanya hitam, seperti ruang angkasa. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya seperti bintang, jadi ia hanya dapat dideteksi oleh anomali gravitasi. Meski begitu, para ilmuwan yakin ada banyak lubang hitam di alam semesta kita. Lubang hitam lahir saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Dan mengingat jumlah bintang yang tak terbatas di alam semesta, lubang hitam mungkin merupakan fenomena umum. Ilmuwan percaya lubang hitam memiliki masa hidup sendiri. Ini karena radiasi Hawking. Lubang hitam kehilangan masanya, jadi untuk terus ada, ia harus menyerap benda-benda besar seperti bintang yang baru saja kita lihat. Namun jika lubang hitam hidup di luar angkasa, penyerapannya lebih sedikit dan kemungkinan besar akan mulai menyusut sampai menghilang begitu saja. Seperti sepiring spaghetti ini.